Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih, berjumpa lagi dengan Sapaan Gembala GKI Pengadilan pada hari ini. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, bagaimana rasanya setelah selesai merayakan libur Lebaran? Apakah Bapak Ibu dan Saudara terkasih juga melakukan mudik atau pergi ke tempat-tempat wisata? Bagaimana kesannya? Bapak Ibu dan Saudara terkasih, ketika kita merayakan sebuah liburan ataupun pergi ke sebuah tempat hiburan, acap kali kita menemukan dua hal. Pertama, hal-hal yang sesuai dengan yang kita harapkan. Kedua, hal-hal yang tidak seperti yang kita harapkan. Misalnya, perjalanan macet, hotel yang kita pesan tidak seperti yang digambarkan, atau tempat wisata yang kita datangi ternyata tidak menyenangkan. Bahkan mungkin kita bisa juga berjumpa dengan teman, rekan, sahabat tidak seperti yang kita harapkan. Justru suasana yang ada tidak menggambarkan keakraban dan kerinduan. Bagaimanakah kita menyikapi hal itu? Dalam kehidupan ini Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kita senantiasa harus belajar untuk boleh menyikapi segala sesuatu yang terjadi yang tidak seperti yang kita harapkan dengan bersikap positif. Misalnya, ketika saya menanam bunga, tidak selalu tumbuh seperti yang saya harapkan. Banyak bunga yang layu dan tidak berkembang seperti yang saya harapkan. Bagaimanakah saya menyikapi itu? Apakah saya akan berhenti menanam bunga dan kemudian tidak memiliki pengharapan lagi? Tidak. Saya akan terus mencoba menanam bunga, melakukan hal yang lain yang bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Sebagai manusia, kita mempunyai kesempatan untuk menyikapi segala sesuatu. Apakah itu yang menyenangkan atau tidak, atau seperti yang kita harapkan atau tidak. Sikap kitalah yang menentukan bagaimanakah kita bisa merasakan sesuatu yang tidak seperti yang kita inginkan ini. Film yang juga sedang tayang yang dinanti banyak orang, Doctor Strange is Multiverse of Madness, juga memberikan gambaran yang indah. Doctor Strange maupun WandaVision, orang-orang yang memiliki kekuatan super, ternyata terjebak di masa lalu yang tidak menyenangkan. Dan ketika mereka tidak bisa menerima masa lalu yang tidak menyenangkan itu, maka kebahagiaan tidak menyapa mereka. Oleh karena itu, menerima kenyataan adalah sebuah keniscayaan yang harus kita miliki, apalagi kita sebagai orang beriman. Sehingga setiap kenyataan yang tidak seperti yang kita harapkan, ketika kita bisa menerima dan menyikapi dengan baik, maka sesungguhnya kita bisa belajar dari setiap kehidupan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 mengatakan demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi saya ulangi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal berarti kita bisa memandang, melihat, mengalami, memahami, dan menerima segala sesuatu yang terjadi, walaupun itu tidak seperti yang kita inginkan dengan sikap yang positif. Kita bisa melihat segala sesuatu yang menyenangkan di balik yang tidak menyenangkan. Mungkin sekolah yang kita jalani saat ini tidak seperti yang kita inginkan. Jurusan yang kita pilih saat ini tidak seperti yang kita impikan. Pekerjaan yang kita jalani saat ini mungkin tidak sesuai dengan apa gambaran kita. Penghasilan yang kita terima mungkin juga tidak seperti yang kita impikan. Bagaimanakah kita menyikapinya? Ketika kita bisa mensyukuri setiap hal yang tidak menyenangkan itu, menerima kenyataan sebagai sebuah keniscayaan yang bisa mendatangkan kebahagiaan, maka kita memilih menyikapi segala sesuatu dengan sikap yang benar. Agar kita bisa mengucap syukur, maka kita harus bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Kita harus bisa mengolah dan memahami dengan cara yang berbeda. Tentu dari sudut pandang dan cara orang beriman. Ketika kita sebagai orang beriman bisa bersikap seperti itu, maka sesungguhnya kita punya satu hal yang kita simpan dalam hati kita. Walaupun ada begitu banyak hal tidak seperti yang kita harapkan, tidak sesuai dengan keinginan kita, tetapi ketika kita punya satu hal yang kita tanam dalam hati kita, bahwa Tuhan berkarya di dalamnya, maka sesungguhnya kita tidak hanya menerima kenyataan, tetapi kita juga bisa merasakan kebahagiaan.
Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Mari kita meyakini bahwa dalam segala perkara, dalam setiap hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita sekalipun, Allah peduli, Allah mengerti. Mari kita menikmati kehidupan dalam keindahan kasih dan anugerah-Nya. Tuhan berkati. Amin.